Pokoknya semua amalan yang dia lakukan selesai gara-gara fitnah. Makanya jangan bangga kita dengan tahajud nunggang-nungging tiap malam. Doa sampai nangis tiap malam. Tapi kalau lambe, tahu lambe nggak? Cangkem ini. Nah. Kalau masih suka fitnah orang, ngomong-ngomongnya orang, selesai semua itu. Coba saudaraku. Haji mondar-mandir, umroh puluhan kali, tapi mulutnya nggak berhenti dari bergunjing, nggak berhenti dari memfitnah orang. Maka haji dan umrohnya pun sia-sia, saudaraku. Bukankah Rasulullah pernah berkata kepada para sahabat, wahai para sahabatku, tahukah kalian siapa orang-orang yang dikatakan bangkrut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang saya hormati Bapak Ketua Perwiritan Babu Salam, yang saya hormati ahli bahasa keluarga, saudara-saudaraku jamaah pengajian yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan mengkaji tentang bahaya lisan. Saudaraku, lisan. Lisan ini suatu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, yang mana dengan lisan ini manusia bisa merasakan apa yang dirasakan, makanan yang dirasakan, asam, manis, hambar, ya kan? Itu semua lisan yang punya cerita. Lisan juga digunakan untuk berbicara. Tapi ingat saudaraku, lisan ini kecil bentuknya. Kata orang, lidah tak bertulang. Ya kan? Gak bertulang. Tapi sungguh pun kecil bentuknya, dia gak bertulang, amat besar pengaruhnya dalam mewarnai kehidupan seseorang. Banyak orang gara-gara lidah atau lisan salah bicara, persahabatan harus berakhir dengan permusuhan. Banyak orang berumah tangga, broken home rumah tangganya, cerai, pasangan suami istri. Mungkin suaminya salah bicara, atau istrinya salah bicara. Nggak bisa ngomong baik-baik. Suami baru pulang kerja capek-capek, keringat masih sebesar jagung. Istri merepet, istri marah, menuntut macam-macam. Kenapa? Emosi. Langsung suami aku ceraikan kau, langsung talak 3 kau sekalian. Ngeri. Lisan ini bahaya sekali. Apalagi? Berapa banyak calon pejabat, calon penguasa enggak jadi penguasa gara-gara salah ngomong. Dulu ya. Dulu. Saya nggak sebut nama sih. Ada calon gubernur gara-gara ngomong terpleset ngomongnya. Ya kan? Mengatakan Quran itu bohong, padahal di atas kertas survei membuktikan tinggi
elektabilitasnya tinggi. Tinggi betul. Di atas kertas, dia menang. Cuma gara-gara ngomongnya nggak dijaga, gagal jadi gubernur. Dulu, udah lama, ya. Sebelum COVID itu. Dulu. Apalagi? Banyak pengajian, akhirnya bubar pengajian itu. Itu adalah mungkin ketua pengajian ngomong nggak becus. Iya kan? Bendaharanya nagih uang kas sama jamaah, nadanya nada keras, nadanya nada ngejek ya. Bapak udah lama nih nggak bayar uang kas nih, dan nonggak ini 5 bulan bayar, depan orang banyak, malu dia, malu. Akhirnya apa? Berhenti wirid, berhenti ngaji. Kenapa nggak ngaji? Jijik aja sama bendara itu. Mintanya bukan 4 mata, ngomong kuat-kuat. Aku prek aku sekarang wirid, ngaji nggak mau. Yang luar biasa lagi, ada masjid BKM baru sama BKM lama nggak cakapan, nggak teguran. Gara-gara BKM yang baru salah ngomong, tersinggung BKM yang lama. Kenapa? Masjid diboikot. Bapak nggak ke masjid. Aku selama dia ketuanya, sebelum diganti dia, nggak bakal aku ke masjid. Prek aku. Prek apa? Prek ketek-ketek. Gara-gara lisannya hati-hati lah. Dan memang ada sebuah ungkapan ngomong gini, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu bergantung kepada lisannya, gitu. Bagaimana dia berbicara? Lisan ini bahaya sekali. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan, sumber dosa yang paling banyak muncul dari anggota tubuh kita ini ada 3 katanya. 3. Pertama dari mata dulu, mata. Mata ini paling gampang loh menimbulkan dosa. Paling gampang. Lagi duduk di teras, ya kan? Nengok janda tetangga. Biru muka, biru mukanya, hijau matanya gitu. Dibanding-bandingkannya istrinya sama janda itu. Kalau istriku aja macam janda ini enak kali ya. Gimana ya? Putih gini. Mata itu hati-hati. Hati-hati mata. Paling gampang timbul dosa. Apalagi subuh-subuh buka gorden, ngintip tetangga, tetangga. Udah ada bilang basah, ya kan? Ada bilang, mobil kereta baru ya. Ini pasti kredit ini nih. Sibuk kali. Tetangga rambut basah bingung. Beli kereta baru bingung. Sibuk kali, mata lah itu. Yang kedua mulut. Mulut ini paling gampang menimbulkan dosa. Kenapa? Mulut inilah yang suka berdusta. Bukankah dusta itu termasuk salah satu tanda-tanda orang munafik? Karena kata Rasulullah, ciri orang munafik itu ada 3. Di antaranya kalau bicara dusta. Jadi dusta itu adalah ciri orang munafik. Jangan ada dusta di antara kita. Betul. Jangan ada dusta di antara kita. Betul. Makanya orang kalau berdusta itu orang munafik. Orang munafik itu tempatnya neraka jahanam. Keraknya neraka. Coba saya mengajak Bapak merenung. Dari kita mulai, katakanlah akhir balik lah. Nggak usah dihitung lah sebelum balik. Itu kan belum dosa kita. Kita masih mumayis. Katakan dari akhir balik. Usia berapa tahun kita mimpinya? Kalau laki-laki itu dikatakan balik, itu bermimpi. Keluar air mani. Kata anak zaman sekarang mimpi basah. Makanya kalau ada mimpi basah, tua anak laki-laki wajib mandi. Mimpi basah apaan?
Bukan mimpi basah kejemur sungai. Bukan mandi hujan. Mimpi basah lah pokoknya. Keluar air mani. Kalau itu udah keluar, wajib mandi. Kita udah dihitung mukallaf kita. Udah dihitung, kita ini dibebankan yang namanya hukum Islam. Kita udah wajib sholat, kita udah wajib puasa Ramadan, kita udah wajib haji kalau kita mampu, kita udah wajib bayar zakat dan lain sebagainya. Itu namanya mukallaf. Katakanlah kita umur balik itu, kita ini usia 15 tahun lah katakan. Ketuaan belum dia. Taruh 15 tahun itu. Kalau sekarang usia kita 50 tahun, 15, berarti 35 tahun kita udah jadi orang mukallaf itu. 35 tahun ya. 35 tahun kita jadi mukallaf. Nah, saya mau tanya, selama 35 tahun itu, kalau kita hitung-hitung, ada nggak kita dusta 10 kali? Nggak terhitung pun mungkin ya kan. Kalau dihitung-hitung pakai kalkulator error itu. Saking banyaknya. Apakah kita nggak bingung? Apakah kita nggak takut, saudaraku? Dusta itu ciri-ciri orang munafik. Bertobatlah. Berhentilah dari berkata dusta. Kadang-kadang dusta ini udah jadi lalap. Makanya ya, puasa Ramadan atau ibadah puasa yang kita lakukan itu, kita puasa itu kalau perkara nahan lapar hebat. Jago kita. Haus pun kita tahan. Tapi yang bisa menghilangkan pahala puasa itu bukan sekedar makan. Ada yang nggak disadari oleh manusia yang berpuasa itu. Dusta itu. Maka kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyami ila wal atas. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa, tapi sayang dari puasa itu mereka nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Dan Nabi mengatakan sungguh tak ada manfaatnya puasa orang yang berbohong. Maka saudaraku, janganlah kita suka berdusta. Yang kedua, mulut ini, lisan inilah yang suka fitnah orang. Ya Allah, fitnah orang. Dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 191. Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Saudaraku, kita tahu yang namanya pembunuhan itu dosa besar. Pembunuhan, apalagi sampai dimutilasi, itu selain kejam, sadis. Saya mau tanya, kira-kira Pak, kalau ada orang membunuh, kemudian dimutilasi, itu kira-kira sadis atau kejam? Dua-dualah. Itu namanya sadis bin kejam. Binti sampai hati. Serem kali itu baga-baga tuh. Yang dia bunuh, ya kan? Kadang kepalanya itu terbelah. Nah, kepalanya putus. Kita bilang kejam itu kan. Kita bilang itu keji itu kan. Sesadis-sadisnya pembunuhan, sekejam-kejamnya pembunuhan, lebih kejam yang namanya fitnah itu. Rusak kita kalau ada fitnah orang, Pak. Jadi orang yang suka fitnah orang, sholatnya, pahalanya sirna, baca Qur'annya sirna, pokoknya semua amalan yang dia lakukan selesai. Gara-gara fitnah. Makanya jangan bangga kita dengan tahajud nunggang-nungging tiap malam. Doa sampai nangis tiap malam. Tapi kalau tahu lambe nggak? Cangkem ini. Nah. Kalau masih suka fitnah orang, ngomong-ngomongin orang, selesai semua itu. Coba saudaraku. Haji mondar-mandir, umroh puluhan kali, tapi mulutnya nggak berhenti dari bergunjing, nggak berhenti dari memfitnah orang.
maka haji dan umrohnya pun sia-sia, saudaraku. Bukankah Rasulullah pernah berkata kepada para sahabat, wahai para sahabatku, tahukah kalian siapa orang-orang yang dikatakan bangkrut? Macam-macam jawab sahabat. Orang bangkrut itu adalah orang yang dagang nggak pernah untung, bangkrut. Jangan kata untung, modal nggak balik, bangkrut, tekor. Tapi kata Rasulullah bukan itu. Orang yang bangkrut itu adalah nanti seseorang pada hari kiamat menghadap Allah, membawa amalan sholatnya, membawa amalan zikirnya, membawa amalan sedekahnya. Dia bawa semua amalannya menghadap Allah. Kemudian datang orang juga menghadap Allah yang mengatakan, ya Allah, si fulan ini ya Allah, dulu tetanggaku ya Allah. Pada hari ini ya Allah, aku akan nuntut keadilan dari Engkau ya Allah. Aku tahu tetanggaku ini haji berkali-kali, umroh puluhan kali. Kemudian tahajudnya rajin baca Quran. Tapi ya Allah, aku sebagai tetangganya dulu ketika hidup dunia pernah dia fitnah ya Allah. Gara-gara dia fitnah ya Allah, aku cerai sama biniku ya Allah. Dan dia nggak pernah minta maaf ya Allah. Oleh Allah, pertama apa? Diambil pahala sholatnya. Allah berikan kepada orang yang pernah dia fitnah. Belum selesai, datang lagi orang lain menuntut keadilan. Kemudian Allah ambil pahala baca Qur'annya, Allah berikan sama orang yang pernah dia dustain umpamanya. Sampai datang berpuluh-puluh, beratus-ratus, bahkan ribuan orang datang menuntut keadilan. Habis pahalanya ditransfer sama orang yang pernah dia sakitin karena lisannya salah bicara. Habis semuanya. Ketika habis, apa yang terjadi? Masih banyak orang antri nuntut keadilan. Apa kata Allah? Udah habis pahalamu. Sementara masih banyak orang yang kau sakit kena lisanmu. Kalau begitu kata Allah, diambil oleh Allah dosa orang yang pernah dia fitnah, kemudian dia timpakan lagi sama orang yang ini, yang ahli ibadah ini. Allah ambil dosa orang lain, Allah timpakan sama dia sampai beribu-ribu orang. Akhirnya apa? Pahalanya habis, dosa orang untuk dia. Itulah yang namanya udah jatuh ketipa tangga, kena cat lagi. Bangkrut sebagai bangkrutnya. Saudaraku, jangan kita hilangkan pahala sholat kita. Jangan hilangkan pahala puasa kita. Jangan hilangkan pahala umroh kita. Kita yang pernah umroh maksudnya ya. Jangan hilangkanlah. Capek puluhan juta. Apa tak ada? Malah dosa. Maka jangan suka fitnah orang. Beginilah. Dari akhir ceramah ini, nggak usah lama-lama ceramahnya, sebentar aja lah. Ya. Nah, ini kata kuncinya ini. Supaya kita berhati-hati ngomong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, Bukhari Muslim. Apa kata Rasulullah? Begini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik-baik. Kalau enggak bisa, diam. Itu lebih baik bagimu. Coba kita perhatiin ini bunyi hadis ini. Agar kita sadar mulai hari ini dan seterusnya. Hati-hatilah kita ketika kita berbicara. Manfaatkanlah momentum tahun baru Islam ini. Momentum Muharram ini. Kita untuk hijrah. Pindah dari berkata-kata yang nggak baik. Hijrah. Berkatalah yang baik-baik. Kalau selama ini lisan kurang dipergunakan untuk zikir, maka hijrahlah di bulan Muharram ini lisan dipergunakan untuk berzikir. Kalau selama ini kita jarang baca Quran dengan lisan yang sempurna ini,
Maka momentum tahun berhijrah ini, berhijrahlah kita jadi orang yang rajin baca Quran. Agar apa? Agar lisan kita ini terpelihara dari yang namanya dusta, dari yang namanya fitnah, dari yang namanya berguncing, dari yang namanya ngomong-ngomongnya orang. Ada pepatah mengatakan, semut jelas nampak di seberang lautan, tapi gajah gak nampak di lubuk mata. Pandainya apa? Nyalakan orang, nunjuk orang, tapi dia gak pernah nyalakan pribadinya. Jadi tadi dalam hadis begini, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia falyakul khairan, berkata yang baik-baik. Coba ini. Allah taruhkan. Taruhannya apa itu? Beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau kamu beriman sama Allah dan hari akhir, kau ngomong yang baik-baik kalau bicara. Berarti kalau ada orang suka fitnah, orang berkata kotor, berkata keji, berarti dia nggak tergolong beriman kepada Allah dan hari akhir. Kan gitu aja logikanya, iya kan? Jadi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia akan mampu menjaga lisannya dengan baik. Kemudian hadis yang lain mengatakan, ada 4 golongan manusia yang dirindukan surga. Ada 4. Di antaranya adalah tahafidz lisan. Orang yang mampu menjaga lisannya. Terakhir, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 3. Allah bilang gini, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang beriman. Orang beriman pasti beruntung, tidak akan pernah rugi. Siapa orang beriman yang akan beruntung itu? Pertama adalah alladzina hum fi sholatim khashi'un. Mereka yang khusyuk dalam salatnya. Yang ketiga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang selalu menghindarkan perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang tidak ada manfaatnya. Semoga ceramah ini bisa menggugah hati kita agar kita lebih berhati-hati lagi ketika kita berbicara. Ingat saudaraku, terkadang orang yang kita ajak bicara, orang yang kita ajak bercanda, humoris, terkadang mulutnya, bibirnya senyum, tapi hatinya hancur. Cuma dia nggak ngomong sama kita. Mulut ketawa, hati hancur. Itu namanya temulawak beras kencur namanya. Ya kan? Temulawak beras kencur. Mulut ketawa, hati hancur. Hati-hati saudaraku ya. Ingat, dosa kepada Allah besar, dosa kepada manusia juga sama-sama besar. Cuma kalau dosa kepada Allah, gampang minta ampunnya. Nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, tobat, serius, Allah terima. Tapi ingat, dosa kita karena lisan kita nyakit hati orang lain, Allah masih belum mau mengampuni sebelum kita saling memaafkan di antara kita. Semoga lisan ini mampu kita pergunakan untuk banyak berzikir, banyak membaca Quran, dan banyak kita saling sehat menasihatin dengan lisan kita ini dan mengajak orang ke jalan yang benar. Insya Allah lisan yang kita punya ini mampu mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.